Wayne Rooney siap gabung dengan Manchester City. Wayne Rooney baru saja dipecat oleh Birmingham City. Hanya sekitar 4 bulan ia duduk di kursi manajerial. Dalam wawancaranya dengan Sky Beat, Wayne Rooney mengaku mengidolakan Pep Guardiola, manajer dari Manchester City. Malah Wayne Rooney siap menyeberang ke Manchester City jika Guardiola buka pintu untuk dirinya. Wayne Rooney yakin murid-muridnya dari Pep Guardiola bisa menjadi pelatih yang sukses. Sebut saja nama seperti Mikel Arteta yang menukangi Arsenal. Bahkan ada ex-pemain City yakni Vincent Kompany yang kini bisa membawa Burnley lolos promosi menuju Liga Inggris. Mantan pemain Chelsea minta Jurgen Klopp pegang timnas Jerman. Mantan pemain Chelsea yakni Michael Ballack memiliki saran untuk pelatih Liverpool saat ini yakni Jurgen Klopp. Ia ingin Jurgen Klopp segera melatih timnas Jerman setelah berpisah dengan Dres di akhir musim nanti. Namun Ballack juga mengakui keputusan tersebut tidak akan Klopp ambil dalam waktu yang dekat, tetapi akan sangat membahagiakan jika nantinya Klopp mau menerima pinangan dari timnas Jerman. Jose Mourinho suka selebrasi dari Jude Bellingham. Jude Bellingham punya selebrasi ikonik. Pemain muda asal Inggris tersebut melebarkan tangannya dan memandangi para supporter. Dan mantan pelatih AS Roma Jose Mourinho ditanyai pendapatnya soal Jude Bellingham, khususnya soal selebrasi ikonik tersebut. Jose Mourinho kemudian menjawab bahwa ia menyukai selebrasi itu. Itu bukan kesombongan, itu hanya seolah lihatlah aku yang melakukannya lagi. Sambung dari Jose Mourinho. Sir Jim Ratcliffe beri jawaban nasib masa depan dari Mason Greenwood. Sir Jim Ratcliffe mengatakan bahwa Manchester United akan membuat keputusan baru mengenai masa depan dari penyerang Mason Greenwood. Sebuah laporan mengatakan bahwa Manchester United kini terbuka untuk menjual Greenwood di musim panas untuk bisa mengumpulkan dana transfer yang akan digunakan untuk menghindari masalah financial fair play. Ratcliffe juga mengaku bahwa keputusan harus diambil saat Greenwood kembali menuju Old Trafford nantinya. Manchester United terancam kehilangan Luke Shaw hingga akhir musim. Manchester United terancam kehilangan Luke Shaw hingga akhir musim. Cedera dari Luke Shaw kambuh saat Manchester United melawan Luton Town pada minggu kemarin. Kambuhnya cedera dari Shaw dilaporkan cukuplah parah. Dikutip dari Daily Mail, bek kiri asal Inggris ini berpeluang absen hingga akhir musim. Kondisi tersebut bakal menjadi pukulan telak bagi Manchester United, mengingat Luke Shaw merupakan pilihan utama di sektor bek kiri setan merah. Pelatih Brasil isyaratkan Alisson absen hingga akhir Maret. Cedera dari Alisson Becker nampaknya sangat serius. Kabar yang muncul dari Brasil, kiper Liverpool tersebut terancam absen hingga akhir Maret mendatang. Ali jelas tidak tersedia, ia menderita cedera otot yang kami tidak tahu berapa lama pulihnya, namun yang jelas tidak dalam waktu yang dekat, ujar dari sang pelatih Jurgen Klopp. Sementara itu pelatih timnas Brasil yakni Dorival Junior menegaskan bahwa Alisson juga tak akan ikut dalam uji coba melawan Inggris dan juga Spanyol yang akan digelar pada tanggal 23 dan 26 Maret mendatang. Cristiano Ronaldo antar Al Nassr ke perempat final Liga Champions Asia. Al Nassr masih terlalu tangguh untuk sang rival satu negara mereka yakni Al Fayha. Kali ini Al Nassr menundukkan tim tamu dengan skor akhir 2-0 dan cukup mengamankan agregat 3-0. Dua gol kemenangan mereka datang dari aksi Otavio di menit ke-17 dan juga Cristiano Ronaldo di menit ke-86. Hasil ini cukup memastikan langkah Al Nassr ke babak perempat final Liga Champions Asia. Mereka akan berhadapan dengan Al Ain, tim asal Uni Emirat Arab pada awal Maret mendatang. Liverpool jaga jarak dengan Manchester City. Liverpool sukses melakukan comeback ketika berhadapan dengan Luton Town pada pekan ke-26 Liga Premier Inggris. Bermain di Anfield Stadium, Liverpool berhasil menang 4-1. Gol-gol Liverpool dihasilkan oleh Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Luis Diaz, dan juga Harvey Elliott. Sementara gol Luton dipersembahkan oleh Chidozie Ogbene. Hasil ini membuat Liverpool tetap kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 60 poin dari 26 laga, atau ia terdapat 4 poin dari Manchester City yang berada di urutan yang kedua.
Liverpool banyak yang cedera masih saja tetap bisa menang. Liverpool sukses melakukan comeback ketika menghajar Luton 4-1. Hasil ini kemudian disambut beragam reaksi dari netizen. Mereka terkesan dengan mental yang dimiliki dari skuad asuhan dari Jurgen Klopp tersebut. Ada juga yang memuji penampilan anak-anak muda yang percaya diri bermain di laga itu. Liverpool diketahui di laga itu tanpa Mohamed Salah, Darwin Núñez, Jota, Curtis Jones, Szoboszlai, Thea, dan juga Alisson Becker yang sedang mengalami cedera, yang tentunya membuat skuad cadangan dari Liverpool pun dihiasi banyak pemain muda dari akademi. Virgil van Dijk jadi bek tersubur di Liga Inggris. Satu sundulan ke gawang Luton membuat Virgil van Dijk kini menjadi bek tersubur di Liga Inggris. Dikutip dari Optajo, gol tersebut membuat Van Dijk sudah menyerangkan 18 gol di ajang Liga Inggris bersama Liverpool. Statistik itu mengungguli bek Liverpool manapun yang bermain di Anfield untuk kompetisi Liga Premier Inggris. Arsenal kalah dari FC Porto. Porto berhasil memetik kemenangan mengejutkan ketika meladani Arsenal dalam dua leg pertama babak 16 besar. FC Porto menang dramatis dengan skor akhir 1-0. Laga yang sempat terkunci 0-0 dan kemudian tampaknya akan berakhir imbang, kemudian berubah di menit ke-90+4, di mana Galeno bisa mencetakkan gol dramatis untuk bisa membawa FC Porto meraih kemenangan. Kemenangan ini bakal menjadi modal apik bagi Porto ketika bergantian mengunjungi Arsenal dalam duel leg yang kedua. Sedangkan di partai yang lainnya Barcelona dipaksa imbang 1-1 oleh Napoli. Barcelona sebenarnya bisa memecah kebuntuan terlebih dahulu lewat gol dari Robert Lewandowski di menit ke-60. Tetapi Napoli kemudian membalas tidak lama setelahnya melalui gol dari Victor Osimhen. Kedua tim mengejar gol kemenangan di sisa babak yang kedua, tetapi akhirnya harus puas dengan berbagi angka 1-1. Estadio Dragao memang tak bersahabat dengan Arsenal. Arsenal bertekuk lutut di kandang FC Porto pada leg pertama babak 16 besar. Pertandingan Porto dan Arsenal di Estadio Dragao tersebut berakhir dengan skor akhir 1-0. Dragao memang bukan tempat yang bersahabat untuk Arsenal. Dalam semua lawatannya ke kandang Porto itu, sejauh ini The Gunners tak pernah menang. Arsenal sudah 7 kali melawan FC Porto sejauh ini, dan semua pertemuan itu tersaji di pentas Liga Champions, dan dalam 7 pertemuan tersebut Arsenal 3 kali menang. Namun 3 kemenangan itu semuanya diraih Arsenal atas Porto di kandangnya sendiri. Saat main di kandang Porto, Arsenal belum pernah menang. Arsenal pun sekali imbang dan 3 kali mengalami kekalahan. Kutukan babak knockout Liga Champions untuk Arsenal. Arsenal boleh saja tampil perkasa di Liga Inggris musim ini, namun di babak gugur atau fase knockout Liga Champions, Arsenal sepertinya masih dibebani dengan kutukan masa lalu. Arsenal masih belum bisa lepas dari kutukan fase gugur Liga Champions, sebab Arsenal tercatat selalu kalah pada 5 laga terakhirnya di babak gugur Liga Champions. Sebelum kalah dari FC Porto, Arsenal 2 kali dipecundangi oleh Bayern Munchen di fase gugur pada edisi 2016-2017. Pada dua laga itu, The Gunners kalah dengan skor identik yakni 1-5, sebelum Arsenal juga kalah dari Barcelona. Arsenal lancarkan manuver senyap untuk bisa datangkan Adrien Rabiot. Arsenal punya target transfer baru di musim panas nanti. The Gunners memutuskan untuk mengejar tanda tangan dari Adrien Rabiot dari Juventus. HITC melaporkan bahwa Mikel Arteta menginginkan kehadiran dari Rabiot untuk bisa meningkatkan kualitas lini tengah mereka. Arteta butuh gelandang dengan berkualitas yang tinggi untuk bisa menggantikan posisi dari Thomas Partey dan juga Jorginho yang dilaporkan bakal dilepas di musim panas. Arsenal sendiri dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan perwakilan dari sang gelandang. Mereka kini sudah menyodorkan proposal kontrak kepada sang pemain. Juventus tutup peluang AS Roma untuk bisa permanenkan status dari Dean Huijsen. Juventus akan memulangkan Dean Huijsen di musim panas nanti ketika kontrak pinjamannya bersama AS Roma berakhir. Gini tua dikabarkan tak bersedia memperpanjang masa pinjaman pemain 18 tahun tersebut di Stadio Olimpico. Huijsen yang berkontribusi penting bagi pertahanan Giallorossi sejak didaratkan di musim dingin lalu mendorong manajemen Roma untuk bisa memperpanjang masa pinjamannya. Bahkan tim ibu kota Italia tersebut dilaporkan siap mempermanenkan status dari Huijsen jika lolos ke Liga Champions.
Pemilik Fulham persilakan Joao Palhinha pergi. Kabar kepindahan Joao Palhinha kembali terangkat saat bursa transfer musim dingin kemarin, tetapi Bayern Munchen tidak melakukan pergerakan sehingga diperkirakan transfernya tidak akan terjadi. Tetapi kans Joao Palhinha untuk bisa berseragam Bayern Munchen kembali membesar. Dilansir oleh Sport Bill, pemilik Fulham Yanni Tonikan mengatakan jika dirinya telah siap untuk melepas sang pemain ke Allianz Arena pada musim panas mendatang. Altay Bayindir fix tinggalkan Manchester United. Karir Altay Bayindir di Manchester United nampaknya hanya akan seumur jagung. Sang kiper dilaporkan akan pergi dari Manchester United di musim panas. Dilansir dari Football Anadolu, Bayindir sudah menerima pinangan dari Galatasaray agar ia kembali ke klub Turki. Ia menilai di Manchester United karirnya akan tersendat. Pasalnya ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja. Proses negosiasi kini sedang berlangsung dan Galatasaray berharap proses ini tidak berjalan lama agar Bayindir bisa lekas pindah begitu musim ini berakhir. Bayern Munchen resmi berpisah dengan Thomas Tuchel. Kejelasan mengenai masa depan dari Thomas Tuchel akhirnya menemui titik terang. Manajemen Bayern Munchen sudah sepakat untuk berpisah dengan sang pelatih. Sky Sport Jerman melaporkan, Tuchel belum akan mengemasi barang-barangnya di Bayern Munchen dalam waktu yang dekat. Dalam kesepakatan tersebut, manajemen Bayern Munchen masih memberikan waktu bagi sang pelatih untuk menangani derotan hingga akhir musim. Dan di musim panas nanti, ia dipersilakan untuk bisa meninggalkan Bayern Munchen. Namun hingga akhir musim nanti, pelatih 50 tahun tersebut dipercaya untuk membawa derotan finish di posisi terbaik mungkin. Jurgen Klopp tolak latih Bayern Munchen. Asa Bayern Munchen untuk bisa menjadikan Klopp sebagai manajer baru mereka nampaknya akan menemui kegagalan. Sang pelatih melalui agennya membantah bahwa ia akan pindah ke Allianz Arena. Marco Sike mengkonfirmasi bahwa kliennya tidak akan menangani Bayern Munchen di musim depan. Sang pelatih tersebut akan fokus untuk hiatus terlebih dahulu sebelum kembali ke dunia kepelatihan. Ia menyebut kliennya ingin rehat dari dunia sepak bola sehingga tidak mau kembali ke dunia kepelatihan dalam waktu yang dekat. Hansi Flick lebih memilih Barcelona ketimbang Bayern Munchen. Berdasarkan kabar terkini dari pakar transfer Fabrizio Romano, Hansi Flick dilaporkan lebih memilih pindah ke Barcelona. Hansi Flick dilaporkan lebih memilih pindah ke Barcelona di musim panas nanti daripada kembali ke Bayern Munchen. Hansi Flick merasa ingin melatih Barcelona dan mencoba pengalaman di luar Jerman.